Ya udah, Start kering udah Bu. Siap. ya, ya, mulai ya Pak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Pak Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Jainal, apa kabar? Selamat siang juga Ibu Nina. Alhamdulillah saya sehat Bu. Tapi sebenarnya sih Bu, saya ini ada Mm-mm. masalah. Jika ada waktu, Oh, boleh tidak saya mau ngobrol sedikit sama Ibu? oh, tentu saja Pak, bisa. Kebetulan saya juga lagi santai nih. Ngomong-ngomong, apa yang akan Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Sebenarnya saya malu nih Bu, tapi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin Mm-mm. setelah saya bercerita dengan Ibu Nina, mungkin kira-kira saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan dari masalah saya. Karena sudah bingung nih saya nih. Mm-mm. Memangnya ada masalah apa Pak Jainal? Nah, ini nih Bu. Jadi saya kan guru olahraga nih Bu. Nah, Mm-mm. ada murid saya yang bernama Andi itu kan Mm-mm. memiliki kekurangan Bu, disabilitas lah intinya sih, kakinya nih kecil satu Bu. Hmm. Kakinya kecil satu, dia sangat minder sekali Bu. Disuruh ini Mm-mm. nggak mau, disuruh ini nggak mau, padahal saya memperlakukannya bener-bener dengan baik lah. Mm-mm. Makanya saya nih pengen menceritakan tentang anak tersebut dengan Ibu Nina. Iya, iya gimana Pak emang dengan si Andi ini? Nah, Andi nih Bu, saya kan udah bingung nih Bu sama si Andi nih. Di sini kan Mhm. ada dua anak disabilitas Bu. Mhm. Cuman berbeda. Tapi kalau disabilitas saya anggap sama ya Bu ya. Karena Mhm. disabilitasnya bukan di mata, bukan di pembicaraan, disabilitasnya di disabilitas fisik. Jadi kalau si Ibnu Mambu posisinya dia masih bisa berbaur, dia masih Iya. menerima kenyataan yang ada. Mhm. Nah, kalau si Andi nih Bu, saya ini bingung nih. Saya sudah treatment kepada anak tersebut. Nah, sampai saya ini merasa bingung nih Bu. Saya sudah Mhm. datang ke rumahnya, tapi jujur ya Bu, sangat miris sekali Bu. Saya sangat miris sekali Bu. Iya. Miris bener-bener sangat miris sekali karena dari permasalahan itu tuh Bu, si anaknya sendiri, si anaknya sendiri itu sebenarnya Mhm. itu emang dari keluarga pertama tidak punya, keluarganya juga Mhm. broken home, yang si bapaknya itu menikah lagi, Bu. Mmm. Sedangkan ibunya ke luar negeri, kakek neneknya itu posisinya sudah nggak ada. Mhm. Nah, si Andi ini ikut sama pamannya, Bu. Mmm. Iya. Ikut sama pamannya. Dia sering melamun, dia sering minder, kadang sering nangis. Nah, saya tuh menurut Ibu bagaimana kira-kira saya ini tercerahkan, Bu? Iya. Baik Pak, eee, tadi yang Bapak ceritakan itu si Andi mengalami kekurangan ya Pak ya? Mhm. Dalam artian di sini, disabilitas, anak disabilitas ya Pak ya? Dari segi fisiknya juga
mengalami, eee, apa namanya, jalan yang tidak seimbang begitu ya, Pak, ya, kurang Iya, lebih ya, Pak, ya? mhm. Kemudian dari segi keluarganya juga, sangat miris. Kalau boleh tahu sangat mirisnya di sini, kira-kira seperti apa ya, Pak? Jadi gini Bu, kayak si Andi ini Bu, sudah memiliki kekurangan, Mhm. kekurangan fisik juga kekurangan dari keluarga Bu. Karena Oh, keluarganya itu latar belakangnya itu dari broken home ya Bu. mhm. Dia anak yang ditelantarkan Bu, sama Mmm, bapak dan ibunya. Ibunya karena posisinya nggak ada biaya makanya dia bekerja di luar. Karena bercerai sama suaminya. Untuk bertahan hidup mhm. akhirnya ibunya bekerja. Sudah 3 tahun dia tidak sekolah. Sedangkan si Andi bapaknya menikah lagi, Bu. Menikah lagi. Iya, Nah, sedangkan kayak si Andi sendiri bingung. Ikut sama pamannya, pamannya juga orang yang nggak ada. mhm. Makanya dia kalau di sekolah duduk sendiri, disuruh maju nggak mau, apa nggak mau, ini nggak mau. Saya ini serba bingung nih Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah konsul nih sama guru BK tetap aja Bu. Nah menurut ini nih, kira-kira apa yang harus saya lakukan nih? Iya, eee, tadi yang saya tangkap gitu, Pak, ya, dari pembicaraan ini, jadi Pak Jainal tuh ingin menemukan, solusi dari, masalah Andi ini, yang mana Andi ini mengalami distabilitas ya, Pak, ya. Mhm, Kemudian, dari dilihat dari latar belakang kondisinya juga, dari kalangan yang, broken home dan bisa dibilang tidak mampu ya, Pak, ya. Terus di sini rencana apa yang akan Bapak lakukan agar anak tersebut bisa, sembuh ya, Pak, ya, dan dapat berbaur dengan teman yang lainnya, misalkan, dia nggak jadi minder lagi gitu, Pak, rencana Bapak apa? tadinya sih Bu begini Bu, karena pertama anak ini kayaknya ini kan sudah nih Bu, saya ini sudah ke guru BK sudah. 2 kali saya tuh sudah ke guru BK, bahkan pendekatan persuasifnya sudah datang kepada pamannya, pamannya pun merasa iya mengakui bahwa anak ini Mmm, sering mengunci di kamar, karena dia serasa dunia ini jahat terhadap dia, Pak. Makanya saya nih pengen anak tersebut nih Bu, pengennya saya anak tersebut itu kira-kira saya bawa ke psikiater Bu, tapi langkah saya akan izin dulu kepada orang tuanya, langkah ke depan saya dulu ingin manggil bapaknya, nah terus juga ingin ngomong sama kepala sekolah untuk kira-kira biarpun dia memiliki kekurangan, tapi mengembalikan rasa kepercayaan diri untuk bergaul, berkomunikasi sama teman-temannya nih, Bu. Nah, langkah ke depan saya, Bu, saya karena ini kan dari kalangan yang tidak punya nih, Bu, si Andi tersebut. Paling saya ngomong izin sama kepala sekolah untuk menggalang dana untuk pergi ke psikiater, Bu, untuk membawa si Andi tersebut. Nah, selain dari ini, dari kepala sekolah, saya juga akan mencoba menerima ngobrol mhm. dengan anak-anak di sekolah. Kalau ada yang berkelebihan uangnya, saya membuka kantong
untuk penyembuhan dari si Andi. Iya. Dompet untuk penyembuhan. Nah, bahkan ketika ada momen-momen tertentu, rencana ke depan saya ini menggalang dana dari wali murid di SMP kita, Bu. Rencana saya begitu. Iya ya Pak ya, rencana yang sangat luar biasa, eee, dan, saya sangat iba ya Pak ya, mendengar ceritanya. Kemudian, menurut Bapak nih ya, kan tadi rencana-rencananya sudah Bapak jelaskan, agar anak bisa sembuh dengan psikologisnya gitu Pak ya. Nah kira-kira kalau secara pribadinya Pak Zainal gitu ya, apa yang akan Bapak lakukan, tanpa bantuan dengan, pihak sekolah gitu? Karena yang namanya pihak sekolah juga pastinya, membantu ya membantu gitu, Pak, ya. Cuma kan, tidak mungkin dalam, setiap kali pengobatan, pihak sekolah juga membantu gitu kan, Pak, ya. Nah itu, alternatif lainnya secara mandiri gitu, apa namanya, inisiatif Pak Zainal sendiri itu seperti apa Pak langkahnya? Jadi Atau rencananya gitu, iya, alternatifnya betul, gitu? betul, Bu. Jadi saya kan punya teman psikolog, Bu, ya, di Indramayu itu, teman kuliah saya. Nah, saya pun sudah menceritakan perihal anak didik saya ke teman saya yang psikolog. Akhirnya alhamdulillah teman saya ini terketuk, Bu, terketuk hatinya, bahkan dia akan datang langsung ke kediaman si anak tersebut. Nah, actionnya insya Allah, Bu, actionnya mulai minggu ini nih, Bu, mulai minggu Iya. ini di hari Rabu depan, Bu. Di hari Rabu depan, di hari Rabu depan. Kan saya sudah melayangkan surat, saya sudah ini resmi. Nah, akhirnya katanya sih kalau nggak di Rabu depan, di hari Sabtu pada saat dia kosong. Di hari Sabtu dia akan datang ke rumahnya, Bu. Dan saya akan temani langsung, Bu, teman saya. Iya. Saya Terus bangga kalau ketika misalkan teman saya, terus anaknya mau akan kembali, itu prestasi buat saya, Bu. terus kalau ini Pak, kalau untuk, eee, Bapak melakukan, sumbangan dana gitu, mulai dari wali murid dan anak-anak, juga kepala sekolah dan rekan guru, itu kapan Pak dilakukannya? Nah, kalau itu, Bu, action saya secepatnya. Tapi biasanya kalau di sini, Bu, ada infak khusus di hari Selasa dengan hari Jumat, Bu. Nah, makanya nanti saya dikasih kesempatan oleh kepala sekolah, silakan mengambil infak buat anak kesembuhan Andi di hari Selasa, Bu. Tidak boleh memaksa, seikhlasnya, Bu. Nah, Mhm. bahkan saya juga sudah mengirimi surat kepada orang tua yang dianggap sekiranya mampu untuk menyumbang, Bu. Lalu siapa Pak yang bisa membantu Bapak dalam, melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan ini? Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, terus juga kita anak-anak juga, Bu, bertanggung jawab semua, Bu, untuk kesembuhan dari temennya sendiri, saya sebagai gurunya, kesembuhan anak saya sendiri, kepala sekolah sebagai kepala sekolah menyembuhkan untuk anaknya sendiri. Jadi kita tidak menganggap bahwa Andi tersebut adalah murid. Kita menganggap
Andi itu adalah anak kita. Jadi yang bertanggung jawab itu kita semua, Bu. Yang ada di jajaran SMP Negeri Duolosarang, Bu. Jadi selain kepala sekolah sudah pasti, rekan sejawat sudah pasti, murid ini teman-temannya pun merasa memiliki, Bu. Karena terketuk hatinya, Bu. Karena kronologis yang sangat miris sekali, Bu. Iya, iya ya Pak ya. Luar biasa Pak Jainal. Mudah-mudahan dengan rencana gerakan ini ya yang dilakukan oleh Pak Jainal dan kepala sekolah serta pihak sekolah, anak didik Bapak bisa cepat sembuh ya Pak ya dan Amin, bisa ya. menjadi anak yang merdeka. Eh, Lantas dari pembicaraan kita, bagaimana perasaan Bapak setelah proses obrolan kita tadi, Pak? Aduh, Bu, alhamdulillah ya, Bu ya. Saya tuh pertama merasa plong sekali setelah menemukan sebuah solusi spirit dari ibu, dukungan dari ibu, terus waktu yang diluangkan kepada saya. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sering berbagi ya Pak ya. Jangan sungkan-sungkan ketika nanti kita pengen sharing gitu Pak, bisa ketemu di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak ya. Siap, Ibu. Siap. Terima Oke. kasih nih, Bu, atas Ya, waktunya, atas kesempatannya, atas ya. motivasinya. Semoga anak kita kelak tergolong anak-anak yang hebat dan merdeka ya, Bu. Amin, amin, Terima kasih, amin. Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.